Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang izin kali ini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Andri Saputra, salah satu mahasiswa Universitas Berasia. Pada kali ini saya akan coba memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah ICT Literasi. Dan saya di sini mengambil judul implementasi atau penerapan ICT literasi di berbagai sektor, lalu penerapan ICT literasi di masyarakat dan di industri 4.0. Langsung masuk. Di sini ada daftar isinya. Yang pertama adalah latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Masuk ke latar belakangnya. Nah, untuk ICT literasi ini berkembang sebagai kompetensi inti abad ke-21 yang mencakup kemampuan teknis kognitif, kritis, dan etis dalam mengakses, mengevaluasi, mengolah, dan menciptakan informasi digital secara bertanggung jawab. Nah, literasi digital juga berkaitan dengan berpikir kritis, memecahkan masalah berbasis data, kolaborasi virtual, serta kesadaran keamanan cyber. Individu dengan literasi digital tinggi lebih adaptif dan produktif dalam ekosistem ekonomi digital. Namun, peningkatan transformasi digital belum diiringi dengan pemerataan literasi digital. Kesenjangan digital masih menjadi akibat perbedaan akses infrastruktur, pendidikan, keterampilan, dan kemampuan pemanfaatan teknologi, khususnya di wilayah terpencil dan kelompok berpenghasilan rendah. Jika tidak ditangani secara sistematis, kesenjangan ini dapat memperlebar ketimpangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif mengenai efektivitas penerapan ICT literasi untuk mendukung perumusan kebijakan dan strategi berbasis bukti. Untuk rumusan masalahnya itu ada 4. Yang pertama, bagaimana tingkat efektivitas penerapan ICT literasi di sektor pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan masyarakat umum. Lalu faktor apa saja yang menjadi hambatan utama dalam peningkatan literasi digital di era industri 4.0, sejauh mana keterkaitan antara individu literasi digital dengan kesiapan individu dan institusi dalam menghadapi otomatisasi dan digitalisasi proses kerja. Nah, yang terakhir itu bagaimana pengaruh ketersediaan infrastruktur dan pelatihan digital terhadap peningkatan kompetensi ICT masyarakat. Nah, untuk tujuan penelitian itu menganalisis tingkat dan efektivitas penerapan ICT literasi pada berbagai sektor, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor hambatan utama peningkatan literasi digital, lalu mengevaluasi keterkaitan literasi digital dengan kesiapan menghadapi otomatisasi, lalu menganalisis pengaruh infrastruktur dan pelatihan terhadap kompetensi ICT. Nah, untuk tinjauan pustakanya itu, konsep literasi digital mengalami evaluasi seiring perkembangan teknologi dan kompleksitas ekonomi ekosistem informasi. Nah, literasi digital tidak lagi dipahami sebagai sekadar kecakapan teknis, tapi sebagai kompetensi multidimensional yang mengintegrasikan aspek teknis, kognitif, sosial, dan etis. Nah, menurut UNESCO, literasi digital mencakup kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital. Nah, definisi ini menekankan bahwa literasi digital berkaitan dengan erat dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill. Kemudian industri 4.0 menuntut integrasi manusia dengan teknologi dalam sistem kerja yang terdigitalisasi. Nah, otomatisasi proses, kecerdasan buatan, dan robotika berpotensi menggantikan pekerjaan rutin sekaligus menciptakan jenis pekerjaan baru yang menuntut kompetensi digital tinggi. Nah, tenaga kerja dengan literasi digital rendah menghadapi risiko displacement pekerjaan dan eksklusi ekonomi. Nah, untuk metodologi penelitiannya itu menggunakan gerakan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utamanya. Nah, pendekatan kuantitatif dipilih karena memberikan kerangka kerja yang sistematis, terukur, dan objektif dalam mengkaji fenomena literasi digital, tingkat adopsi teknologi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital.
Masuk ke hasil penelitiannya itu, yang pertama gambaran umum tingkat literasi. Secara keseluruhan, tingkat literasi digital masyarakat berada pada kategori sedang menuju tinggi. Namun, terdapat ketimpangan dimensi. Masyarakat sangat mahir teknis, tetapi sangat lemah dalam literasi informasi kritis atau kemampuan evaluatif dan keamanan digital atau kemampuan protektif. Nah, literasi digital terbukti tidak tumbuh otomatis melalui paparan teknologi, melainkan melalui penggunaan produktif yang terstruktur dan tingkat pendidikan. Implementasi lintas sektornya itu, yang pertama sektor pendidikan, adopsi teknologi oleh pendidik tinggi dalam hal distribusi materi, namun masih rendah dalam pedagogi kolaboratif. Peserta didik mahir menggunakan aplikasi, tetapi rendah dalam kemampuan menilai kredibilitas sumber, menganalisis plagiarisme, dan verifikasi fakta. Kemudian untuk sektor bisnis dan UMKM, penggunaan platform digital fokus pada pemasaran dan transaksi praktis. Terdapat kelemahan besar pada analitik data untuk keputusan strategis dan keamanan cyber, di mana sebagian besar UMKM tidak memiliki prosedur perlindungan data pelanggan. Lalu pada sektor pemerintahan, aparatur sipil mahir secara prosedural namun minim pemahaman mengenai tata kelola dan privasi data. Dari sisi masyarakat, pemanfaatan layanan e-government sangat bergantung pada kemudahan antar muka aplikasi atau UI-nya. Nah, kemudian untuk masyarakat umum terjadi kesenjangan antar generasi dan wilayah. Generasi muda unggul secara teknis namun lemah secara etis. Generasi tua terkendala pada kepercayaan diri dan rasa takut terhadap penipuan. Nah, untuk yang ketiga itu, tantangan utama dan isu krusialnya itu infrastruktur dan akses untuk kualitas jaringan, kepemilikan perangkat, dan biaya langganan menjadi hambatan struktural. Wilayah dengan akses internet stabil secara konsisten menunjukkan skor literasi yang lebih tinggi. Nah, untuk keamanan cybernya merupakan dimensi dengan skor terendah. Banyak pengguna masih menggunakan kata sandi lemah dan tidak memahami proteksi privacy, sehingga rentan terhadap kejahatan cyber atau phishing ataupun malware. Nah, yang ketiga itu etika dan kualitas informasi. Rendahnya kebiasaan verifikasi sumber memicu penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan konflik daring. Nah, literasi digital perlu bergeser dari sekedar keterampilan teknis menuju pembentukan karakter dan etika kognitif kritis. Nah, untuk kesimpulannya, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa ICT literasi merupakan kompetensi multidimensional yang menjadi penentu utama kesiapan masyarakat dalam menghadapi otomatisasi dan ekonomi berbasis data di era industri 4.0. Meskipun mengadopsi teknologi telah meluas, literasi digital tidak berkembang secara otomatis hanya melalui paparan teknologi, melainkan memerlukan kombinasi akses, pelatihan terstruktur, dan pendampingan berkelanjutan. Individu dengan literasi tinggi terbukti lebih adaptif dan resilient terhadap perubahan model kerja, sementara mereka yang dengan literasi rendah beresiko mengalami eksekusi ekonomi dan sosial. Sebagai langkah strategis, pemerintah direkomendasikan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur internet ke daerah pelosok dan memperkuat regulasi perlindungan data pribadi. Nah, institusi pendidikan perlu mengintegrasikan modul literasi digital kritis dalam kurikulum, sedangkan sektor bisnis harus meningkatkan investasi pada pelatihan keamanan cyber. Secara keseluruhan, penguatan ICT literasi harus dipandang sebagai agenda pembangunan sumber daya manusia nasional yang menyeluruh demi menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan berdaya saing global. Baik, mungkin sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.